itu di kesempatan yang baik ini, perkenankan saya Agung Wisnu Wardana, aktivis 98, demi keberkahan negeri ini, demi keberlimpahan negeri ini, demi cinta kami yang dalam pada tanah dan air negeri ini, kami sampaikan proposal khilafah untuk Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih rahmat, untuk Indonesia lebih barokah. Pertama, khilafah akan menata ulang sistem kepemilikan tadi dengan pola yang sesuai dengan syariat Islam. Semua konsesi tambang balikkan milik rakyat. Semua konsesi mineral, batu bara, minyak dan gas kembalikan kepada rakyat. Asing gimana? Ya asing suruh pulang. Betul. Asing suruh pulang. Ini harus pemimpin yang berani yang kayak gini. Betul. Pak Jokowi wani pora. Nek wani, ayo Pak. Ini tawaran kita, ya. Kedua, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Apa politik ekonomi Islam itu? Memastikan 6 kebutuhan pokok itu terpenuhi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kesehatan mah harus gratis lah, wong kaya, gitu kan? Pendidikan harus bisa gratis, wong kita kaya. Jangan sampai urusan kesehatan harus bayar BPJS. Ini tawaran kami, Pak. Kok bisa kayak gitu? Tadi pendapatannya sudah surplus. Kira-kira logika pengelolaan ekonomi. Nggak perlu investasi aja, nggak perlu utang, nggak perlu. Pajak nggak perlu. Kita mainkan. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, khilafah akan menawarkan untuk menghapus sektor non-real. Sektor non-real, sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Kenapa? Karena itu riba dan pasti akan membawa kemudaratan, tidak barokah. Kalau tidak barokah maka negeri ini tidak akan kuat. Nah, ini kita tawarkan, tidak usah, karena 60% perputaran ekonomi kita non-real. Yang kira-kira aja lah kita ya, barang mana, jasa mana kita putar dengan sebaik mungkin. Inilah konsep yang akan membuat tidak akan terjadi inflasi. Setuju? Yang keempat, nah ini yang dahsyat ini. Mari khilafah menawarkan gagasan untuk mengakhiri dominasi dolar Amerika Serikat. Setuju? Untuk mengakhiri juga nanti kalau ada ke depan yuan Cina harus diakhiri juga. Dengan apa? Sistem moneter Islam yang berbasis dinar dan dirham, berbasis emas dan perak, sehingga kuat jaya dan adidaya dunia. Islam hadir untuk ini semua. Dan terus terang di forum yang baik ini, dengan cita-cita besar kami, dengan kecintaan kami yang paling dalam untuk tanah dan air negeri ini, kami tawarkan Islam untuk negeri ini. Dan mari kita tegakkan khilafah Islamiyah. Takbir! 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 Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh rakyat Indonesia, dan suatu ketika nanti Indonesia akan menjadi adidaya dunia dengan Islam. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما سمعت من كلام المسؤول الشرطة جزاه الله خير هذا الذي حضر، نحن الذي جئنا من بلاد العرب نفهم معناه أكثر منكم هنا في أندونيسيا. Apa yang dikatakan oleh Bapak Gatot Edi dari kepolisian, Jazahullah khair, Al-Habib Ali mengucapkan terima kasih dan faham betul apa yang disampaikan oleh beliau, sebab kami saksikan sendiri di Timur Tengah kejadian yang serupa semacam ini. ولا راء كمن سمع ولا راء كمن سمع. Dan sungguh saya melihat sendiri, dan yang melihat itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar mendengar saja. نحن في بلادنا كم دولة؟ دولتين، ثلاثة، أربعة، سويت بالأرض. Di negeri kami, di wilayah kami Timur Tengah ada berapa negara? 2 negara, 3 negara, 4 negara yang sama menjadi luluh lantak dengan tanah. لماذا؟ Kenapa? من أجل ماذا؟ Untuk apa? في سبيل ماذا؟ Di jalan siapa? حد يقول للناس لأجل جهاد في سبيل الله نقيم بخلافة إسلام. Ada di antara mereka yang mengklaim ini adalah jihad di jalannya Allah untuk mendirikan khilafah yang islami, hasilnya meluluh lantakkan negeri. واحد ثاني جاء وضحك عليهم وقال لهم من أجل ديمقراطية وحقوق إنسان. Yang satu lagi mengklaim ini adalah demi demokrasi dan menjaga hak kemanusiaan وحريات dan demi kemerdekaan.
وصدقت الناس. Dan manusia menelan bulat-bulat kebohongan itu. ودخلوا في هذه المعمعة وهذه الفتنة. Dan mereka masuk terhanyut di dalam kekacauan dan ombak dan fitnah ini. فتحولت بلداننا إلى أرض لحرب الدول الكبرى بالوكالة على أرضنا وبدمائنا نحن. Sehingga jadilah negeri kami di sana, negeri-negeri muslimin di sana luluh lantak dengan tanah, sehingga menjadi negara ketiga yang mana kami dipermainkan oleh negara-negara yang membuat negeri kami makin luluh lantak. تسأل هذا الذي يفجر نفسه في سوق فيه ناس أبرياء وناس مستضعفين لأجل يقتل مسؤول ولا يقتل جندي ولا كذا، تسأله هؤلاء فجر ناس أبرياء كيف؟ قال لا، هؤلاء يحشرون على نياتهم كما في الحديث، أنا عجلت بهم إلى الجنة وأصبح رب بده يحكم لناس يدخلهم الجنة. Kalau kamu bertanya kepada mereka yang memiliki misi untuk meledakkan dirinya, melakukan bom bunuh diri di tengah-tengah pasarnya kaum muslimin, dia masuk ke situ meledakkan diri di situ, dia bilang tujuan saya adalah untuk ada tokoh tertentu yang menurut saya dia pantas dibunuh, tetapi membunuh muslimin yang lain. Dibilang adapun mereka korban sampingan tersebut, ya mereka adalah dibangkitkan hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Kalau mereka baik bakal masuk surga, saya hanya mempercepat perjalanan mereka ke surga. Bagaikan Tuhan dia memposisikan dirinya. تسألوا منين جئت الأسلحة هذه؟ منين جئت بها؟ Tanya, dari mana kamu dapat persenjataan ini? والمجاهدون غنموها بس ما غنمتم كل هذا. Maka ditanya, apakah para penjihad mereka mencapainya, mengambil daripada persenjataan ini mereka dapat dari jihad mereka? لا اشتريناها. Mereka bilang kami beli. منين اشتريتموها؟ Dari mana kalian membelinya? الدول التي تصنع هذه الأسلحة لا تعطي الأسلحة إلا بقياس. Sebab negara-negara yang memberikan persenjataan ini, mereka tidak memberikan persenjataan melainkan dengan sebuah imbalan. وأنت أين ذهب عقلك وأنت تدفع من مالك ما تحطم به نفسك وبلادك وشعبك. Dan kemana gerangan akalmu ketika engkau membeli persenjataan tersebut untuk menghancurkan negerimu sendiri, membunuhi bangsamu sendiri dan orang-orang yang berada di sekelilingmu? Kemana akal tersebut? وين هي الخلافة التي يعدون بها وأنها باقية وتتمدد وتمكنت وحصلت؟ وين هي؟ Mana klaim khilafah, kekhilafahan yang diklaim itu akan abadi, akan tetap ada? Semuanya itu adalah sebuah kebohongan untuk menipu masyarakat. صار أبناء المسلمين يقفون الطوابير على سفارات الدول الأجنبية ليأخذوا التأشيرات إلى الخارج، والأطفال يغرقون في البحر في مراكب التهريب، والجمعيات التنصيرية تأخذهم وتنصرهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم. هذا الخلافة. Hasil daripada klaim khilafah yang mereka utarakan tersebut, hasilnya adalah umat Islam di negara-negara itu mereka berbaris mengantri, memohon visa, memohon suaka kepada negara-negara non-muslim untuk melindungi mereka. Kemudian juga datang daripada gerakan-gerakan tansir, kristenisasi ataupun pemurtadan terhadap umat Islam masuk untuk mengambil anak-anak tersebut. Dan juga berapa banyak anak-anak yang tenggelam di lautan ketika melarikan diri dari negeri yang penuh konflik tersebut. Ini yang kamu sebut khilafah Islamiyah. وأي حرية تعبير وحقوق إنسان بقيت لبشر يعيشون في المخيمات على المعونات وهم كانوا أعزة كرام في بلدانهم. Mana gerangan klaim kebebasan, klaim demokrasi, klaim hak asasi manusia yang dulu dijadikan alat untuk memprovokasi massa, namun membuat orang-orang yang termakan tipuan tersebut berakhir tinggal bertahun-tahun di tenda tanpa kehormatan, penuh kesulitan, penuh kesusahan, setelah sebelumnya di negeri mereka tinggal di apartemen, tinggal di gedung-gedung yang bagus, yang mewah, namun mereka terusir tinggal di perkemahan dalam kesusahan dan kesulitan. لهذا أقول لكم عبارة وانتبهوا لها جيدا. Karena itu saya katakan kepada kalian sebuah ucapan, kalian harus sungguh betul-betul berhati-hati. حافظوا على دولتكم. Saya katakan kepada kalian, jaga negara kalian ini, jaga negeri kalian. أنا لا أتكلم عن الحكومة. الحكومة مع احترامي للأخ الوزير اليوم هذه موجودة والرئيس وهذا بكرة سيذهب سيأتي غيره ليس هم من نتحدث عنهم. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan akan selalu berubah-ubah.
hari ini Bapak Menteri ada bersama kita, Presiden ada di negara kita, akan tetapi di masa depan mungkin ada, mungkin tidak. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan, tetapi saya berbicara tentang negeri ini. لكني أقول حافظوا على دولتكم. Saya katakan jaga negeri kalian ini. لا تقبلوا أي خطاب لبس ثوب إسلام، لبس ثوب ليبرالية، لبس ثوب ديمقراطية، لبس ثوب شرقي غربي وهو يحرك في الناس فتنة من شأنها أن تهدم وجود الدولة. Jangan kalian mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mungkin berpakaian putih-putih, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu, kemudian menghasilkan daripada meluluh lantakkan daripada negeri ini. Walaupun ada yang mengatasnamakan demokrati, ataupun mengatasnamakan liberal, ataupun mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan apapun, tetapi memprovokasi massa hingga negeri ini menjadi luluh lantak dan hancur dan terpecah. الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية يقول إن من مهام ولي الأمر الحاكم الحفاظ على الكليات الخمس: الدين والنفس، يعني الحياة والعرض والعقل والمال. هذه من مهام الدولة. إذا سقطت الدولة سقطت الخمسة. وانظروا إلى الدول التي عندنا، لا عاد هناك حفاظ على دين، الناس ينصرون ولا يتركون الدين، ولا عاد حفاظ على حياة، القتل هنا وهناك، ولا عاد حفاظ على عقل، إيش من عقل بقي؟ يسلب اللب في الفتنة. ولا عاد حفاظ على عرض، الأعراض تنتهك، ولا عاد حفاظ على مال. Al-Imam Mawardi, beliau di dalam kitab beliau tentang hukum-hukum pemerintahan, itu beliau mengingatkan bahwasanya peran daripada sebuah negara adalah menjaga 5 daripada hal yang ada di negara tersebut. Apa daripada 5 hal tersebut? Perkara agama, kemudian juga perkara nyawa jiwa mereka, kemudian juga perkara akal, dan perkara kehormatan mereka, dan yang terakhir adalah harta. Jadi yang pertama itu adalah والحياة والعرض والعقل والمال. Yang pertama adalah agama, kemudian kehidupan, kemudian akal, kemudian juga kehormatan dan harta. Apabila negara tersebut tumbang, maka agama akan hancur pula, kemudian juga harta akan hancur pula, akan habis semuanya, nyawa akan hilang, kemudian pun juga akal, yang bagaimana akal pun juga akan hilang apabila negara hancur, dan kehormatan pun juga akan hilang.